Halo adik-adik, teman-teman sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi pada video saya, yang pada kali ini saya akan membahas mengenai kurvatur atau kelengkungan. Nah, kita langsung saja membahas tentang kelengkungan ini, bahwa dalam teori relativitas umum kita nanti akan berbicara dalam ruang waktu. Nah, nanti ruang waktu ini tiada lain merupakan suatu ruang gitu ya, suatu ruang yang lengkung, ya, yang lengkung. Jadi apa itu ruang lengkung? Jadi kalau ada kata lengkung, maka ini lawannya itu adalah flat atau datar. Nah, lengkung di sini mungkin dari awal saya akan sampaikan bahwa lengkung di sini tidak hanya kita sekedar melihat apakah suatu ruang permukaan itu lengkung, terlihat lengkung atau tidak, tetapi itu juga kita bisa melihat bahwa ruang atau permukaan itu memang benar-benar melengkung. Karena bisa jadi dia terlihat melengkung, tapi sebenarnya dia masihlah suatu ruang yang flat atau datar, gitu ya. Nah, untuk bisa memulai pemahaman kita mengenai kelengkungan ini, saya akan bahas dengan bahasa yang sederhana saja ya, biar tidak panjang lebar nanti pembahasannya. Kita akan mulai melihat kelengkungan ini mungkin dari satu dimensi ya, dari suatu garis lurus gitu ya, atau dari suatu konsep garis, bahwa kalau kita memiliki suatu garis lurus gitu ya, maka tentu saja garis lurus ini ya tidak memiliki kelengkungan gitu ya, tidak ada kelengkungan. Berbeda halnya kalau kita berbicara misalnya saja suatu kurva ya, kurva parabola. Jadi kalau kita berbicara kurva parabola misalnya gitu, maka di sini jelas ada kelengkungan, jelas ya, ini kelengkungan. Nah, yang mana nilai dari kelengkungan ini bisa kita cek dari apa? Kalau misalnya kurva parabolanya ini y itu adalah, misalnya ini adalah x kuadrat, begitu kan? Maka di dalam kalkulus kita mempelajari bahwa untuk melihat apakah kelengkungannya, lengkung atas atau lengkung bawah, apakah dia merupakan titik infleksi, maka kita harus mencari turunan keduanya. Kemudian kita mencari nilai turunan keduanya pada suatu titik. Ya kan, nanti bisa nilainya positif, bisa nilainya negatif, atau bisa nilainya 0. Nah, dalam hal ini kalau kita cari ya, kalau kita lihat bahwa turunan kedua dari kurva parabola ini ya tentu saja ya itu hasilnya adalah 2. Nah, ini berarti bahwa di setiap titik kurva parabola ini itu dikatakan melengkung. Karena dia positif, maka kita sering sebut sebagai lengkung atas gitu ya. Ya, artinya kurva parabola ini dianggap ya dalam kalkulus itu merupakan kurva yang melengkung dimanapun. Artinya di titik manapun pada kurva ini dianggap memiliki kelengkungan, tidak ada lurus-lurusnya gitu ya, terlihat dari turunan keduanya. Nah, ini di konsep kalkulus gitu ya. Nah, yang ingin saya tekankan di sini bahwa konsep kelengkungan ini itu tiada lain erat kaitannya dengan turunan kedua gitu dari suatu kurva. Jadi ketika turunan keduanya itu kita bisa lihat nilainya berapa, maka kita bisa tentukan kelengkungannya. Oke, sampai sini jelas dulu ya. Nah, namun kemudian selanjutnya kita akan lebih banyak membahas mengenai kelengkungan ini. Karena dari tadi untuk parabola ini misalnya ya, kita melihat bahwa turunan keduanya itu kan bernilai positif. Artinya dia lengkung atas, dan karena turunan keduanya ini bernilai konstan positif gitu ya,
di setiap titik, karena turunan keduanya bernilai konstan, berarti di setiap titik parabola ini itu selalu memiliki turunan kedua itu konstan. Artinya bahwa di setiap titik pada parabola ini memiliki kelengkungan yang sama gitu ya. Jadi ini kelengkungannya sama di semua titik. Nah, kita akan coba melihat ini apakah memang benar bahwa kelengkungan di setiap titik itu sama. Karena faktanya kalau kurva parabola kita perpanjang itu, maka di titik yang tak hingga itu kan kelengkungannya itu seolah-olah lurus gitu ya. Artinya bahwa kurvanya ini nanti kemudian di suatu titik yang sangat jauh itu akan sangat kecil kelengkungannya, bahkan cenderung lurus gitu. Hanya kelengkungan itu akan hanya sangat besar itu ketika mendekati suatu titik baliknya. Nah, artinya bahwa di sini saja kita sudah melihat bahwa konsep kelengkungan itu ternyata lebih luas dari apa yang sudah kita pelajari dalam kalkulus gitu. Oke, jelas dulu sampai sini ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan coba mengkaji lebih dalam mengenai konsep kelengkungan ini dengan mendefinisikan apa sih itu kelengkungan gitu ya, atau kurvatur gitu ya. Nah, kita akan mulai kita gunakan parabola tadi ya. Misalnya kita memiliki suatu kurva ya, kurva seperti ini. Nah, kemudian pada kurva ini tentu saja kita memiliki suatu garis singgung gitu ya, dan pada titik ini kita bisa gambarkan suatu sudut. Nah, seperti ini adalah V misalnya gitu ya, ini kita sebut dx dan ini dy. Nah, dari sini kita tentu dengan mudah kita dapatkan bahwa tan V nya itu adalah dy dx, atau dari sini kita dapatkan y aksennya itu adalah tan v. Nah, kemudian sepanjang kurva ini kita memiliki suatu pergeseran yaitu ds gitu ya. Nah, disinilah kita kemudian bahwa kalau kita melihat kurva ini kan dia melengkung kemudian cenderung lurus. Jadi sebenarnya kalau kita definisikan konsep kelengkungan itu, maka sebenarnya itu definisinya adalah perubahan sudut ini. Jadi kalau misalnya di sini kita mendapatkan sebuah sudut yang cukup besar gitu ya, maka tentunya itu akan terlihat semakin melengkung. Tapi kalau sudutnya itu kecil, maka tentu saja bisa dikatakan itu tidak terlalu melengkung gitu. Nah, artinya kita definisikan suatu kelengkungan K itu adalah dengan apa? Perubahan sudut tersebut terhadap pergeserannya gitu. Jadi kalau perbandingan antara perubahan sudut terhadap pergeserannya itu kecil, bahkan mendekati 0, maka bisa dikatakan kurva tersebut di titik itu tidak melengkung. Tetapi kalau misalnya besar, maka kelengkungannya itu sangat besar gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba kaji ini pada parabola itu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa konsep pergeseran, perpindahan itu bahwa ds kuadrat dalam dua dimensi tentu saja itu adalah dx kuadrat tambah dy kuadrat gitu ya. Nah, dalam hal ini kita akhirnya dapatkan bahwa ds kuadrat itu kalau kita keluarkan dx nya, maka ini tentu saja adalah 1 plus dy kuadrat dx kuadrat dikali dengan dx kuadrat gitu ya. Nah, atau bisa saya tuliskan ini menjadi apa? 1 plus y aksen kuadrat dx kuadrat. Atau dari sini kita dapatkan ds itu adalah akar 1 plus y aksen kuadrat dx. Nah, hasil ds ini kemudian kita akan substitusikan di sini sehingga kita dapatkan bentuk k nya itu menjadi apa? Seper akar 1 plus y aksen kuadrat dv dx, atau v aksen per akar
1 plus Y aksen kuadrat, dengan V aksen itu adalah dV dx. Oke. Nah, kemudian kita masih melihat ini turunan pertama ya dari Y. Kita ingin membandingkan konsep kelengkungan yang kita definisikan sekarang sesuai dengan dugaan kita dengan konsep turunan kedua tadi ya di kalkulus mengenai lengkung atas lengkung bawah itu. Kita lihat dari sini. Oh ya, ini dia. Kita lihat dari sini. Kalau kita punya Y aksen adalah tan V, maka Y aksen-aksennya kita dapatkan kalau Y aksennya adalah tan V, maka tentu saja Y aksen-aksen adalah turunan dari tan V ya, tan V aksen, atau sama dengan 1 plus tan kuadrat V aksen. Oke. Nah, tan kuadrat V ini kan Y aksen, berarti inilah 1 plus Y aksen V aksen. Oh, ini ada kuadrat ya. Nah, akhirnya jadi kita dapatkan bahwa Y aksen-aksen per 1 plus Y aksen kuadrat dikali itu sama dengan V aksen, atau dari sini kita akhirnya dapatkan V aksennya adalah Y aksen-aksen per 1 plus Y aksen kuadrat. Nah, kita substitusi V aksen ini ya, sehingga kita dapatkan konsep kelengkungannya itu adalah Y aksen-aksen per 1 plus Y aksen kuadrat pangkat 3 per 2. Good. Nah, kita perhatikan di sini bahwa ternyata konsep kelengkungan itu memang ada kaitannya dengan Y aksen-aksen, tetapi nggak cuma Y aksen-aksen, tetapi ada penyebutnya ini gitu. Maksudnya adalah, coba perhatikan, jika kita melihat bahwa untuk X-nya yang mendekati 0 gitu ya, maka tentu saja itu kelengkungannya itu menjadi sangat besar. Atau kalau boleh saya tuliskan, tadi kan Y-nya adalah X kuadrat gitu kan. Nah, berarti Y aksennya kita dapatkan 2X, dan Y aksen-aksennya adalah itu nilainya adalah 2. Nah, berarti untuk parabola kita dapatkan bahwa kelengkungannya, kurvaturnya itu adalah 2 per 1 plus Y aksennya adalah 2X kuadrat, berarti 4X kuadrat pangkat 3 per 2. Nah, di sini kita lihat bahwa kurvatur kelengkungan dari parabola untuk paling besar itu terjadi ketika X-nya itu adalah 0. Jadi ketika masukkan X-nya 0, maka K-nya adalah 2. Betul ya? Tetapi sekarang coba kita lihat, jika X-nya ini semakin besar sampai tak hingga misalnya gitu ya, maka tentu saja penyebutnya ini menjadi tak hingga. Maka di X sama dengan infinite, kita akan dapatkan bahwa nilai K-nya itulah 2 per infinite atau sama dengan 0. Jelas, untuk K yang 0 atau kelengkungan yang 0 itu artinya apa? Dia adalah lurus. Nah, sesuai dengan apa yang kita bahas tadi, bahwa suatu kurva parabola, maka dia di sekitar X yang dekat dengan titik baliknya ini, maka ini kelengkungannya besar ya. Tetapi di titik yang tak hingga, maka ini kelengkungannya semakin mengecil atau bahkan di infinite mendekati 0. Artinya apa? Di titik tak hingga, maka kurva parabola ini sebenarnya dia adalah mendekati garis lurus. Nah, dari sini akhirnya kita memiliki konsep yang jelas bahwa kalau kita berbicara kelengkungan, kita tidak hanya berbicara tentang turunan kedua saja, tetapi ada makna yang lebih dalam dari konsep kelengkungan itu. Karena pada dasarnya kalau kita berbicara kelengkungan itu bergantung pada suatu titiknya. Apakah di suatu titik itu kurva itu lengkung atau tidak, meskipun kurva itu terbuat dari suatu persamaan yang sama. Gitu ya. Jadi kita sudah memahami makna kelengkungan itu sendiri, dan kita mengambil contoh pada satu dimensi, yaitu pada parabola.
Nah, selanjutnya singkat saja kalau kita berbicara kelengkungan ini, maka kita bisa lanjutkan bagaimana kelengkungan pada permukaan. Ya. Contohnya kalau kita ambil misalnya permukaan silinder gitu ya. Nah, tentu saja secara kasat mata bahwa terlihat bahwa kulit silinder ini, permukaan silinder ini adalah melengkung gitu. Tetapi apakah benar secara geometri permukaan silinder ini adalah lengkung gitu ya? Nah, faktanya bahwa kalau kita menggambarkan suatu segitiga di dalam suatu permukaan silinder ini, maka segitiga dalam permukaan silinder itu tidak akan sisi-sisinya itu tidak akan melengkung, dia masih tetap bisa garis lurus gitu ya. Beda halnya kalau kita menggambar suatu segitiga pada permukaan bola, maka kita akan melihat sekali bahwa segitiga yang kita bangun itu bentuknya ya tidak garis lurus. Tetapi pada silinder itu masih garis lurus gitu. Sehingga kalau kulit tabungnya ini dibuka, kita buatkan dalam bentuk persegi, maka segitiga itu akan tercetak layaknya segitiga biasa ya. Dan prinsip Pitagoras sana berlaku ya, prinsip Pitagoras yang kita kenal itu berlaku. Nah, artinya bahwa meskipun secara topologi terlihat bahwa permukaan silinder ini berbeda sekali dengan ruang flat gitu ya, namun pada dasarnya permukaan silinder ini bukanlah ruang yang flat gitu. Nah, secara matematika kita membedakan kelengkungan itu ada dua, yaitu ada kelengkungan intrinsik dan kelengkungan ekstrinsik gitu. Jadi kelengkungan intrinsik ini yang adalah kelengkungan yang memang dibawa oleh ruang tersebut. Jadi tidak semu gitu ya, boleh saya bilang itu tidak semu. Tapi kalau kelengkungan ekstrinsik ini semu. Kenapa semu? Karena dia akan muncul saat dilakukan ruang tersebut dilakukan pembenaman. Jadi ada pembenaman gitu ya, pembenaman suatu ruang ke dimensi yang lebih tinggi gitu. Nah, contohnya saja mungkin bahasa sederhananya gini, permukaan silinder ini kan dia adalah 2 dimensi. Namun ketika kita melihat dari 3 dimensi, maka dia akan terlihat seolah-olah melengkung gitu. Walaupun pada dasarnya kelengkungan intrinsiknya dia itu adalah 0, artinya dia bukanlah permukaan yang lengkung gitu. Oke. Jadi kelengkungan yang dimiliki oleh silinder, permukaan silinder itu tiada lain adalah kelengkungan ekstrinsik. Sedangkan kelengkungan intrinsiknya itu tidak ada gitu, karena dia sebenarnya adalah ruang yang flat. Oke, paham ya? Good. Nah, kita akan lanjutkan kemudian mengenai kelengkungan pada permukaan ini dengan membahas kelengkungan dengan membahas tensor kelengkungan Riemann ya gitu. Nah, inilah konsep yang harus kita pegang dalam kita menapaki sedikit lagi untuk mencapai persamaan medan Einstein nanti gitu ya. Nah, tensor kelengkungan Riemann ini kita dapat cari dengan cara konsep paralel transport gitu ya. Jadi kalau kita misalkan suatu vektor gitu ya, kita coba lakukan paralel transport dalam suatu kurva ya. Misalnya ini adalah posisi 1, ini 2, kemudian ini P3 dan ini adalah P4. Jadi sepanjang kurva ini kemudian suatu vektor itu di paralel transport. Dan jika kita lakukan paralel transport di suatu permukaan dan balik lagi, biasanya kalau untuk ruang lengkung maka arah vektornya itu akan berubah gitu. Tetapi untuk
untuk untuk kurva tertutup yang sangat kecil, maka di situ kita dapat lihat bahwa perubahan vektor yang terjadi atau dA itu adalah 0, sangat kecil. Jadi perubahan arah dari suatu vektor, andaikan kita lakukan parallel transport kembali ke posisi semula untuk skup yang sangat kecil, maka itu tentu saja perubahannya akan sangat kecil, sehingga dA-nya itu adalah 0. Nah, tentu saja dalam konsep turunan kovarian, maka dA ini diberikan oleh A mu nu dx nu gitu ya, dan itu sama dengan 0. Nah, perhatikan adik-adik bahwa kita ketahui A mu, nu dx nu itu tiada lain adalah yang bagian ini adalah turunan turunan kovarian gitu ya. Nah, sehingga yang A mu, nu dx nu itu bisa kita tuliskan dengan A tau simbol Christoffel tau mu nu dx nu. Nah, ini diperoleh kalau mungkin lupa bahwa turunan kovarian untuk komponen vektor kovarian gitu ya, bahwa A mu nu itu kan tiada lain adalah A mu nu kurang A alfa simbol Christoffel alfa mu nu gitu ya. Sehingga kalau kita lakukan pindah ruas, maka kita bisa mendapatkan bahwa A mu nu atau ya kita masukkan gitu ya, atau yang ini kita substitusikan ke sini, sehingga kita bisa dapatkan semua ini adalah sama dengan 0, sehingga kemudian dipindah ruas ke kanan sehingga kita dapatkan ini ya. Alfanya ini tentu saja kita ganti dengan tau gitu ya. Jadi sama saja, hanya indeks dummy saja. Tapi pada intinya proses mendapatkan ini adalah dengan mengingat bagaimana bentuk turunan kovarian untuk komponen vektor kovarian. Nah, bagi yang masih lupa silahkan bisa simak lagi video tentang turunan kovarian. Nah, saya lanjutkan bahwa dari sini akhirnya kita dapatkan bahwa A mu, nu itu sama dengan A tau simbol Christoffel tau mu nu. Oke, jelas sampai di sini ya. Nah, kemudian adik-adik, meskipun ini kita dapatkan bahwa perubahan vektor A itu 0, namun kita dapat melihat sebenarnya bahwa perubahan komponen vektor kovarian itu oleh paralel transport ya, itu sebenarnya dapat dicari berdasarkan prinsip paralel transport. Silakan simak lagi video mengenai paralel transport. Maka ini diberikan oleh R tau simbol Christoffel tau mu nu dx nu, gitu bukan? Ya kan ya? Nah, kemudian kita lihat sekarang bahwa perubahan total, jadi kalau kita lihat perubahan total dari suatu komponen vektor A nu ini ya, dari suatu komponen vektor A nu ini oleh paralel transport, maka tentu saja ini akan kita dapatkan merupakan integral dari ini gitu ya, yaitu apa? Integral, tentu saja integral tertutup, karena kita melihat paralel transport dilakukan pada suatu kurva tertutup, maka ini menjadi dA mu, atau kita masukkan nilai-nilainya itu menjadi apa? A tau simbol Christoffel tau mu nu dx nu, atau saya bisa tuliskan ini dengan apa biar lebih mudah, saya sebut sebagai ini adalah B mu nu gitu ya, B mu nu dx nu gitu. Ini adalah delta A mu nya. Oke, jelas ya sampai di sini. Nah, kemudian kita lihat bahwa bentuk ini, perhatikan ada B mu nu dan ini dx nu ya, ini ada nu dx nu, maka ini tiada lain adalah suatu
perkalian dot gitu ya dari komponen vektor B mu di dot dengan dr gitu ya, karena nanti dr nya tentu saja adalah dx nu e nu, sehingga kalau B mu untuk komponen e nu kita dotkan dengan dx nu e nu, maka itu kita dapatkan seperti ini ya. Oke, jelas sampai di sini. Nah, kemudian yang menarik adalah ini adalah integral tertutup gitu ya, dan ini perkalian dot dengan suatu elemen garis gitu ya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa perhatikan ini kan bisa kita ubah menjadi suatu bentuk curl gitu ya terhadap suatu permukaan. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa delta A mu-nya itu tiada lain kalau dilihat dari bentuk ini kan dia adalah curl gitu ya. Curl dari apa? Dari B mu itu, namun pada komponen terhadap suatu permukaan, misalnya permukaannya itu jadi permukaannya kecil ya, suatu permukaan misalnya alfa beta, maka ini komponen alfa beta gitu. Nah, tentu saja kalau kita curl ini kita tuliskan B dalam komponen alfa betanya, maka ini akan menjadi apa? Curl itu kan turunan untuk komponen ke alfa beta, maka ini akan kita tuliskan dengan B mu beta alfa kurang B mu alfa, beta delta S alfa beta. Inilah nilai delta A mu-nya, perubahan total dari komponen vektor tersebut terhadap oleh paralel transport begitu. Oke, jelas sampai sini. Nah, kita lihat sekarang B mu nu. Tadi B mu nu itu kan atau simbol Christoffel tau mu nu gitu ya. Maka di sini tentu saja B mu beta kita bisa cari bahwa atau kita tuliskan, maka ini adalah atau ini kurung besar dulu ya, atau simbol Christoffel tau mu beta gitu ya diturunkan terhadap alfa kan gitu kurang. Nah, ini juga gitu, atau simbol Christoffel tau mu alfa tentu saja gitu ya, koma beta diturunkan terhadap beta maksudnya gitu ya. Nah, ini kurung terbesar delta S alfa beta. Oke. Nah, kemudian dari sini kita dapatkan, nah ini kita gunakan aturan Leibniz kan, keturunkan terhadap alfa, maka ataunya diturunkan terhadap alfa, maka kita dapatkan ini menjadi apa? Atau turunkan terhadap alfa simbol Christoffel tau mu beta, kemudian tambah A apa misalnya kita nu gitu ya. Oh, ini atau ya, atau simbol Christoffel tau mu beta koma alfa. Oke, kemudian kurang atau koma beta simbol Christoffel tau mu alfa. Nah, kurang lagi satu suku, ini kurung ya, atau simbol Christoffel tau mu alfa koma beta kurung tutup delta S alfa beta. Nah, ini lihat karena masing-masing suku ini independen gitu ya, maka saya bisa tulis saja untuk suku kedua saya taunya ubah aja menjadi nu gitu, maka ini juga menjadi nu gitu ya. Suku keempat juga saya ubah menjadi nu, buat apa ya, nanti ada tujuannya ya, ada triknya ini, sehingga kalau saya ubah taunya untuk suku kedua dan suku keempat itu menjadi nu, maka ini menjadi a mu, itu kita dapatkan a tau alfa simbol Christoffel tau mu beta plus anu simbol Christoffel nu
mu beta, alfa minus atau beta simbol Christoffel tau mu alfa minus anu simbol Christoffel nu mu alfa, beta delta S alfa beta. Nah, gitu kan jadinya. Oke, clear ya sampai di sini. Nah, sekarang perhatikan persamaan yang ini. Perhatikan, nah yang ini, gitu kan? Nah, di sini kan amu, nu adalah atau simbol Christoffel tau munu, gitu ya. Nah, disinilah tujuannya tadi diubah suku kedua dan suku keempatnya dengan nu, gitu ya. Jadi di sini akhirnya kita dapatkan bahwa atau alfa itu bisa kita ubah dengan ini, saya tulis saja ya, kurung atau alfa saya ubah dengan tadi, berarti karena tahun sudah dipakai saya pakai aja nu, gitu ya. Jadi ini menjadi apa? Anu, tentu saja simbol Christoffelnya ini masih bagian ini aja ya, simbol Christoffel nu, ada simbol Christoffel ya. Kalau kita lihat di bagian ini nih, jadi ada simbol Christoffel lagi. Oke, sehingga nanti ada perkalian simbol Christoffel. Mu kita pakai di bawahnya itu adalah boleh saja tau alfa, gitu ya. Nah ya begitu ya. Jadi dari sini lihat munu, maka tau mununya, jadi yang bagian ininya masih masih dipertahankan, gitu. Sehingga kalau yang ini adalah tau alfa, maka di sini menjadi tau alfa kali simbol Christoffel ini tau mu beta. Oke. Nah, sekarang kurang saya kumpulkan dengan yang ini ya. Saya kumpulkan dengan yang ini. Oh, sebentar. Oh, ini ada perkalian lagi ya. Yang ini ya, saya kumpulkan dengan yang ini ya. Ini ada perkalian lagi. Berarti ini kita akan dapatkan atau betanya, kita bisa betanya itu bisa dituliskan lagi dengan anu simbol Christoffel nu tau beta dikali dengan simbol Christoffel tau mu alfa. Nah, baru kita tulis lagi suku yang ini plus anu simbol Christoffel nu mu beta, alfa kurang anu ya suku keempat ya simbol Christoffel nu mu alfa, beta, gitu ya. Nah, kurung tutup delta S alfa beta. Oke, sampai sini jelas dulu. Nah, kalau anunya saya keluarkan, maka saya dapatkan bahwa delta amunya itu akan menjadi kurung ya. Perhatikan sekarang nu tau alfa simbol Christoffel tau mu beta ya kurang simbol Christoffel tau mu alfa simbol Christoffel nu tau beta plus simbol Christoffel nu mu beta, alfa kurang simbol Christoffel nu mu alfa, beta anu delta S alfa beta. Oke, mungkin ini saya balik ya. Jadi mungkin ini saya tuker aja nih biar nunya ada di suku kedua semua. Ini saya tukar posisinya, berarti inilah simbol Christoffel tau mu beta simbol Christoffel nu tau alfa ya, gitu. Oke. Nah, bagian yang di sini, perhatikan di tengah ini disebut sebagai R nu
mu alfa beta. Ya. Jadi kita mendapatkan sebuah tensor dengan orde 4 dengan berderajat 4, yaitu R nu mu alfa beta itu didefinisikan dengan yang tadi, tau mu beta simbol Christoffel nu tau alfa kurang simbol Christoffel tau mu alfa simbol Christoffel nu tau beta plus simbol Christoffel nu mu beta, alfa kurang simbol Christoffel nu mu alfa, beta. Ya, yang ini disebut sebagai tensor kelengkungan Riemann. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ini memang agak panjang mencarinya nanti, karena kita tahu bahwa tensor kelengkungan Riemann ini terdiri atas sekian simbol Christoffel, yang mana simbol Christoffel itu bisa dicari dari metrik gitu ya, dan juga untuk sebuah simbol Christoffel juga sangat panjang, apalagi kita nanti berbicara di dimensi 4. Bukan sesuatu yang sulit, tetapi sesuatu yang butuh waktu dan butuh keuletan di sini kalau nanti harus mencari. Walaupun nanti kita bisa gunakan alat bantu dalam menghitung tensor kelengkungan Riemann ini ya, yaitu bisa dengan maksima misalnya. Oke. Nah, jadi tensor kelengkungan Riemann seperti ini dengan 1 indeks atas dan 3 indeks bawah gitu. Nah, bagaimana sekarang sifat-sifat dari tensor kelengkungan Riemann ini gitu ya. Jadi sifat-sifatnya maka dapat dituliskan bahwa yang pertama sifat-sifatnya itu R mu nu beta alfa itu misalnya ya, itu sama dengan minus R mu nu alfa beta. Artinya jika dua indeks terakhir itu ditukarkan, maka nilainya adalah minusnya. Itu sifatnya ya. Nah, yang kedua, sifat yang kedua adalah ada identitas bahwa R mu nu alfa beta tambah R mu beta nu alfa tambah R mu alfa beta nu itu sama dengan 0. Yang ketiga, nah tentu saja kalau indeks bawah semua adalah tensor kelengkungan Riemann yang kovarian gitu ya, jadi semuanya indeks bawah berarti kovarian. Nah, sifat yang ketiga adalah R nu mu alfa beta itu minus R mu nu alfa beta. Jadi kalau tensor kelengkungan Riemann kovarian, dua indeks pertamanya itu ditukarkan, maka itu hasilnya minusnya. Namun hati-hati ya adik-adik, jadi ini tidak sama dengan jadi R nu mu alfa beta itu tidak sama dengan R nu mu alfa beta ya. Jadi ini ada penurunan indeks ya kan. Berarti kalau penurunan indeks maka itu melibatkan metrik, karena salah satu fungsi metrik adalah untuk menaikkan dan menurunkan indeks gitu ya. Silakan simak lagi video mengenai tensor metrik. Jadi berbeda ya, dan sifat ini hanya berlaku untuk ya yang begini. Kalau memang tensor kelengkungan Riemann yang kovarian ya kovarian. Artinya apa? Ini tidak berlaku seperti ini ya. Nu misalnya mu alfa beta sama dengan min R mu nu alfa beta. Ini
tidak berlaku seperti ini. Jadi yang berlakunya adalah untuk yang kovariannya gitu. Jadi sifat yang bisa dikaji. Namun bagaimana untuk yang masih campuran, yang nu-nya masih di atas seperti ini, maka ya bisa saja turunkan dulu indeksnya, kemudian masukkan sifat seperti ini, nanti naikkan lagi indeksnya gitu kan. Simpel jadinya ya. Jadi cara-cara berpikirnya seperti itu. Nah, kemudian ada sifat yang keempat, yaitu R mu nu alfa beta itu sama dengan R alfa beta mu nu. Jadi kalau dua indeks ini ya dikumpulkan kemudian tukar, sering tukar maka itu sama nilainya. Oke. Nah, ini nanti sifat-sifat ini akan memudahkan kita mencari, sama seperti simbol Christoffel. Jadi sejatinya untuk simbol Christoffel kita ada suatu sifat simetri di sana gitu kan. Wah, bahwa tau mu nu kan sama dengan simbol Christoffel tau nu mu gitu kan. Jadinya kita nggak perlu nyari banyak. Misalnya 101 itu akan sama dengan simbol Christoffel 110 gitu kan. Jadi nggak perlu nyari banyak. Nah, begitu pula untuk tensor kelengkungan Riemann gitu. Jadi kita sejatinya nggak perlu nyari banyak. Jadi ketika kita sudah memiliki satu bentuk, maka bentuk yang lain bisa kita, yang sesuai dengan ini bisa kita cari gitu ya. Sehingga nanti kita tinggal mencari yang belum diketahui saja gitu. Nah, contohnya saja ya, contoh misalnya kita memiliki R 1101, maka kita dari sini kita bisa mendapatkan, jadi misalnya dari sini ya, nu mu alfa beta, maka kita bisa mendapatkan bahwa R1 contohnya terlalu trivial ya, misalnya coba aja 12, nah gitu ya, maka kita bisa bedakan R2101 gitu ya. Jelas R2101 adalah minus dari R1201. Nah, seperti itu maksudnya ya. Jadi ada bentuk-bentuk simetri yang bisa kita kaji dari sifat-sifat ini. Oke, jelas ya adik-adik ya. Baik, kalau sudah jelas, demikian dulu untuk mengenai tensor kelengkungan Riemann. Dan secara umum mengenai kelengkungan itu kita singkat saja, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita bahas sebenarnya. Namun untuk efisiensi saya ambil poin-poin pentingnya dan mengenalkan suatu objek baru, yaitu tensor kelengkungan Riemann, yang nantinya ini akan kita sangat gunakan dalam nanti kita bahas mengenai persamaan medan Einstein. Oke, sekian dulu untuk video ini, kita lanjutkan lagi di video-video selanjutnya.